Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan pembelajaran matematika wajib untuk kelas 11. Hari ini kita akan membahas mengenai induksi matematika. Oke, jadi induksi matematika adalah salah satu bentuk pembuktian dalam matematika. Nah, induksi matematika dikembangkan untuk membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan berdasarkan pola atau aturan tertentu. Nah, di sini untuk 3 pertemuan kita akan membahas bagaimana induksi matematika diterapkan dalam 3 bentuk aturan. Yang pertama yaitu kita akan menggunakan induksi matematika untuk membuktikan pernyataan matematis berupa barisan. Kemudian yang kedua, kita akan membuktikan pernyataan matematis yang berupa ketidaksamaan. Nah, yang ketiga, kita akan membuktikan pernyataan matematis berupa keterbagian. Jadi ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama barisan, kedua ketidaksamaan, dan ketiga keterbagian. Lalu bagaimana sebenarnya bentuk-bentuk atau langkah-langkah untuk membuktikan pernyataan matematis dengan menggunakan induksi matematika? Untuk menerapkan induksi matematika dalam membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus memeriksa apakah ketika kita memasukkan sebuah bilangan ke dalam pernyataan tersebut, maka pernyataan tersebut akan bernilai benar. Salah satu bilangan yang bisa kita masukkan adalah 1. Tetapi tidak mutlak 1. Ketika pernyataan tersebut benar untuk sebuah bilangan yang kita masukkan, maka kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Di langkah yang kedua, kita memisalkan sebuah bilangan yaitu K dan mengasumsikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K. Setelah kita mengasumsikan bahwa N sama dengan K akan bernilai benar ketika dimasukkan ke dalam pernyataan, kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu langkah terpenting dari induksi matematika itu sendiri. Nah, di mana langkah ketiga kita harus membuktikan bahwa untuk N sama dengan K tambah 1, pernyataan yang hendak kita cek kebenarannya itu harus bernilai benar. Sehingga pada akhirnya ketika N sama dengan angka bernilai benar, N sama dengan K bernilai benar, dan N sama dengan K tambah 1 bernilai benar, kita bisa menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut akan bernilai benar untuk semua bilangan. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas beberapa contoh soal yang memuat pernyataan matematis berupa barisan. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan prinsip induksi matematika untuk membuktikan pernyataan matematis berupa barisan itu bernilai benar. Contoh soal yang pertama. Buktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya hingga 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat. Jadi, selanjutnya kita akan membuktikan ketika bilangan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya hingga 2N kurang 1 dijumlahkan, maka dia akan sama nilainya ketika nilai N dipangkat 2-kan. Misalnya 1 tambah 3 berarti N-nya adalah 2 ya. 1 tambah 3, 4. Apakah 2 kuadrat sama dengan 4? Oke, benar. Berarti dia benar untuk ke nilai 4. Nah,
selanjutnya kita akan menggunakan prinsip induksi untuk membuktikan pernyataan ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuktikan bahwa pernyataan ini benar untuk sebuah angka. Di sini kita memilih angka 1 sebagai bilangan yang paling mudah untuk kita hitung. Nah, berarti ini kan bentuk umumnya. N yang kita pilih adalah 1, maka diperoleh 2 kali 1 dikurang 1, apakah betul sama dengan 1 kuadrat. Jadi kita pilih di sini N-nya sama dengan 1. Nah, oh ternyata 2 kurang 1, 1. Berarti pernyataan ini benar untuk nilai N sama dengan 1. 1 sama dengan 1 itu benar. Selanjutnya, kita akan mengasumsikan bahwa bilangan pernyataan ini akan bernilai benar untuk bilangan K. Jadi, kita asumsikan benar. Berarti, pernyataan ini dianggap benar ya. Nah, kalau ini benar, apakah untuk bilangan N sama dengan K tambah 1 itu juga bernilai benar? Berarti karena K tambah 1 itu berada setelah K, ini kan sampai di bilangan K. Jadi yang sebelumnya itu sampai di bilangan K. Selanjutnya kita masukkan K tambah 1. Berarti N-nya kita ganti dengan K tambah 1. Bentuk umumnya 2N kurang 1. Berarti ini adalah N-nya. Nah, di sini juga N-nya. Jadi, kedua ruas ditambahkan dengan 2N kurang 1, di mana N-nya adalah K tambah 1. Selanjutnya, kita sederhanakan. Perhatikan bahwa ini adalah setara dengan K kuadrat. Oke, ini kedua ruas ditambahkan dengan yang merah ini, 2K tambah 1 dikurang 1. Nah, apakah pernyataan ini bernilai benar? Berarti kita sederhanakan dulu yang ini. K kuadrat ditambah 2K ditambah 2 dikurang 1. Selanjutnya ini bisa disederhanakan sama-sama konstanta, berarti 2 kurang 1 diperoleh 2K tambah 1. Ini bisa difaktorkan menjadi K tambah 1. Jadi ini sebenarnya adalah K tambah 1 dikali K tambah 1 ya. K tambah 1 dikali K tambah 1 diperoleh K tambah 1 pangkat 2. Nah, perhatikan bahwa K tambah 1 pangkat 2 itu adalah bentuk dari sini. Karena N-nya sama dengan K tambah 1, oh ternyata nah, ini sama ya. Ini tadi adalah bentuk N. Oh, ternyata kalau bentuknya ini 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai nilai N-nya K tambah 1 itu menghasilkan bentuk yang sama, yaitu N kuadrat, di mana N-nya adalah K tambah 1. Sehingga rumus N kuadrat itu benar untuk N sama dengan 1, N sama dengan K, dan terbukti benar juga untuk N sama dengan K tambah 1. Sehingga bisa disimpulkan bahwa rumus tersebut benar untuk setiap bilangan positif. Contoh soal selanjutnya, kita harus membuktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya hingga N itu akan sama dengan N kali N tambah 1 per 2. Jadi kalau kita menjumlahkan N bilangan asli itu kita bisa menggunakan rumus N kali N tambah 1 per 2. Nah, sekarang kita mau buktikan. Langkah pertama, kita harus membuktikan pernyataan untuk N sama dengan sebuah bilangan. Oke, di sini saya ambil bilangannya adalah 2 ya. Kenapa 2? Karena untuk menunjukkan bahwa bukan hanya satu yang bisa digunakan. Di sini 2, berarti N-nya sampai 2. Yang kita ambil adalah 1,
sampai sini. 1 tambah 2. 1 tambah 2 berarti N-nya diganti dengan 2. 2 kali 2 tambah 1 per 2. Nah, ini bisa dicoret. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Berarti pernyataan ini benar untuk sebuah bilangan. Selanjutnya, kita akan mengasumsikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk sebuah bilangan K. N sama dengan K, berarti bilangan yang kita jumlahkan adalah sebanyak K. N-nya diganti K, berarti K kali K tambah 1 per 2. Ini kita asumsikan benar. Sekarang kita mau buktikan kalau ini juga benar untuk N sama dengan K tambah 1. Berarti bilangan yang kita jumlahkan sejumlah K tambah 1. Ini kan 1 angka, 2 angka, 3 angka, sampai K tambah 1 angka. Berarti ini kan 1 sampai K, jumlahnya adalah K kali K tambah 1 per 2. Berarti kalau di ruas kiri kita tambahkan K tambah 1, maka di ruas kanan juga harus ditambah K tambah 1. Oke, kita sederhanakan lagi. Nah, samakan penyebutnya. Oke, berarti jadi 2 per 2. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi, ini kan sama-sama ada K tambah 1, K tambah 1-nya keluar. Oke. Nah, ini kan sama-sama, ini sama-sama K tambah 1 ya. Di sini juga ada K tambah 1. Karena di dua-duanya ada K tambah 1, K tambah 1-nya keluar. Nah, bersisa di dalam apa? K tambah 2. Jadi yang di dalam itu bersisa K dengan 2. K tambah 2 berarti 1 tambah 2 tambah 3 sampai K tambah 1 itu bentuknya adalah K tambah 1 kali K tambah 2 per 2. Nah, K tambah 1 kali K tambah 2 per 2 sebenarnya bisa dibentuk dengan N kali N tambah 1. Nah, perhatikan di sini N. N-nya tadi apa? K tambah 1. Ini sesuai ya, ini sama dengan N. Kemudian dikali N tambah 1. N-nya berapa? K tambah 1. Ditambah 1 lagi, K tambah 2. Sehingga betul bahwa K tambah 1 dikali K tambah 2 per 2 merupakan nilai dari N kali N tambah 1 per 2 apabila N-nya diganti dengan K tambah 1. Sehingga kita bisa melihat bahwa rumus N kali N tambah 1 per 2 itu benar untuk N sama dengan 1. Di sini kita pilih N sama dengan 2, N sama dengan K, dan terbukti benar untuk N sama dengan K tambah 1. Sehingga kesimpulannya, rumus tersebut benar untuk setiap bilangan bulat positif. Oke? Saya kira cukup untuk 2 contoh soal. Selanjutnya, saya akan berikan 10 latihan untuk membuat kalian lebih terlatih dalam menggunakan induksi matematika untuk membuktikan pernyataan yang berbentuk barisan. Ini adalah latihan yang harus kalian kerjakan agar pekan depan kalian akan menjadi lancar dalam mengerjakan kuis yang akan Ibu berikan. Latihan terdiri dari 10 nomor. Silahkan ditanyakan jika ada yang mengalami kendala. Sekarang simak dulu baik-baik penjelasannya, baru kerjakan latihannya.
Sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Pesan Ibu, latihan terus latihan, karena segala sesuatu itu tidak bisa didapatkan dengan instan. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.